Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah Shadow pergi meninggalkan party Wang Meng, Shadow berencana untuk mengekstrak skill ke dunia nyata. Apakah Anda ingin mengorbankan lifespan tradable untuk membawa kemampuan ke dunia nyata? Sinkronisasi level dan evolusi job juga ikut disesuaikan oleh Shadow. Anda lah mengorbankan 27.000 hari lifespan, sinkronisasi level selesai, evolusi job juga selesai. Selanjutnya adalah ekstraksi skill. Sebelumnya aku pernah mengekstrak Shadow Steel, tapi itu hanya level 1. Kali ini aku tidak hanya akan meningkatkan level Shadow Steel di dunia nyata, tapi juga akan memperoleh banyak skill. Menghabiskan 1946 hari untuk menaikkan Shadow Steel ke level 10. Menghabiskan 900 hari untuk memperoleh Backstab Enhancement. Menghabiskan 1000 hari untuk memperoleh Greedy Hand. Menghabiskan 3200 hari untuk memperoleh Instant Shadow Slash. Menghabiskan 5366 hari untuk memperoleh Shadow Steel. Menghabiskan 16099 untuk memperoleh Cursor of Blooming Flower. Menghabiskan 11313 hari untuk memperoleh Blacklight Shield. Penyinkronan ekstraksi selesai, sisa lifespan tradable 7480 hari. Menghabiskan 3600 hari untuk memperoleh sepatu Gold Steel Boots. Menghabiskan 3394 hari untuk memperoleh Leontine Emas Pendant of the Faithful. Pendant of the Faithful tidak hanya mengurangi cooldown, yang lebih penting adalah Silver Devout Followay yang dipanggilnya, sekarang hampir tidak terkalahkan di dunia nyata. Setelah menguras semua simpenan, hanya tersisa 486 hari lifespan tradable, tapi sekarang kekuatanku di dunia nyata hampir setara di dalam game. Namun aku masih harus mendapatkan lebih banyak lifespan agar saat lockout berikutnya, bisa sepenuhnya tersinkronisasi. Shadow akhirnya lockout karena dia akan melakukan pembunuhan yang mengerikan. Shadow akhirnya berhasil lockout dan setelah ia bangun, aura hitam yang mengerikan menyelimuti sekujur badan Shadow yang menandakan sekuat apa Shadow sekarang di dunia nyata. Qian Shishi tahu alamatku, demi keamanan, lebih baik aku pergi dari sini dulu. Kalau ingin mengekstrak Land of Purification butuh lebih dari 1300 tahun lifespan, aku harus cari tempat tinggal sementara dulu. Shadow lalu bersiap untuk pergi mencari tempat lain dan akan menyerap semua barang yang ada di rumah ini menggunakan skillnya. Greedy Hand, ternyata Shadow menggunakan skill itu cuma hanya untuk mengambil semua barang dan memasukkan itu ke penyimpanan miliknya. Haha, penyimpanan yang disediakan oleh Greedy Hand benar-benar berguna, semua barang milikku langsung tersimpan ke dalamnya. Setelah itu, Shadow akhirnya memutuskan untuk memulai rencana pembunuhan Dong Fangxian. Shadow lalu melompat ke arah jendela rumah miliknya untuk keluar dari sana. Dong Fangxian ada di restoran Jiangnan, jaraknya 15 km dari sini. Shadow lalu melompat dan menuju ke restoran Jiangnan dengan sangat cepat. Menurut Shadow, ia hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai di sana dengan kecepatannya. Shadow lalu melaju dengan begitu cepat bahkan mata telanjang hampir tidak bisa melihat pergerakan Shadow yang sekarang begitu cepat. Xin lalu berpindah ke restoran Jiangnan di mana di sana sedang ada pertemuan antara keluarga Dong Fangxian. Dari situasi saat ini, skill dan lifespan dalam balai bisa memengaruhi dunia nyata. Ini adalah kesempatan keluarga Dong Fang kita, anakmu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini dan telah mulai membangun kekuatan dalam game. Namun Dong Fangxian hanya merendahkan dengan mengatakan bahwa ini memang harus dilakukan oleh dirinya. Kakek Dong Fangxian pun cukup senang dengan kinerja Dong Fangxian selama dalam game itu. Kakek Dong Fang juga melanjutkan, kali ini kami membeli sejumlah besar lifespan tradable, semuanya digunakan untuk membeli equip dan skill book. Tujuannya adalah agar inti keluarga kita bisa naik ke level 10 secepat mungkin dan memperoleh keunggulan awal. Dengan begitu kita bisa memperluas pengaruh keluarga besar kita di dunia nyata. Dengan pengembangan dua jalur, keluarga besar kami, keluarga besar Dong Fang, pasti bisa menjadi penguasa wilayah ini. Bahkan mendirikan keluarga abadi yang bertahan 10.000 tahun, atau kerajaan 10.000 tahun bukanlah mimpi. Mendengar apa yang barusan dikatakan oleh kakaknya, Dong Fangxian cukup tidak menyukai hal tersebut. Bajingan tua sialan, setengah badanmu sudah masuk tanah,
masih saja ngotot mempertahankan posisi kepala keluarga, bahkan ingin hidup abadi. Setelah aku menangkap Shadow itu, aku akan duluan memaksa dia mengungkapkan rahasianya lalu membuatnya memperpanjang lifespanku. Setelah aku menjaga peringkat nomor 1, kalian semua akan mati. Kakek Dongfang lalu bertanya bagaimana persiapan untuk menangkap Shadow yang sudah dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Dongfang lalu meyakinkan kakeknya itu untuk tenang saja, aku sudah menemukan seseorang wanita yang dapat dipercaya untuk memancing identitas Shadow, kita akan segera mendapatkan kabar. Kakek Dongfang lalu mengingatkan untuk menangkap Shadow dengan keadaan hidup, karena dengan begitu Shadow bisa digunakan oleh keluarga Dongfang kita. Namun, mereka tidak menyadari bahwa orang yang ingin mereka tangkap sudah berada di depan restoran tempat mereka berkumpul. Shadow yang berhasil membunuh semua penjaga yang ada di depan restoran juga mendengar semua yang dibahas oleh keluarga Dongfang. Tak kusangka, orang-orang dari keluarga ini ternyata masih menyimpan senjata. Mode Stealth, Blacklight Shield, tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan, aku juga belum membawa alat pertahanan ke dunia nyata. Begitu terkena tembakan di jantung atau kepala pasti langsung mati. Shadow akhirnya memilih untuk mengeluarkan anak buahnya, yaitu Devout Follower. Shadow memilih tetap berhati-hati karena ini mungkin cukup beresiko karena musuh memiliki senjata jika dirinya sendiri yang menyerang. Devout Follower memiliki cakar yang tajam untuk pertarungan jarak dekat, dan api hijau untuk serahkan jatah jauh. Shadow lalu menyuruh Devout untuk masuk dan membunuh semua orang yang ada di dalam restoran. Devout Follower lalu masuk ke dalam restoran di mana semua orang masih bersenang-senang di dalamnya. Setelah melihat Devout Follower, semua orang berteriak karena mereka sangat terkejut bahwa akan ada monster yang masuk ke dalam restoran. Tanpa basa-basi, Devout mulai melancarkan serangan kepada semua orang yang ada di sana. Dongfang yang melihat itu menyadari bahwa itu adalah monster dari dalam game menyuruh penjaganya untuk langsung menembak monster itu. Namun tentu saja itu hal yang sia-sia, karena pada dasarnya Devout Follower adalah boss level silver yang tentu saja memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Devout berhasil melakukan serangan jarak jauh menggunakan api hijau miliknya untuk membunuh satu penjaga milik Dongfang. Tak berhenti di sana, Devout kembali membunuh penjaga Dongfang dengan cakar tajam miliknya yang langsung menembus dada penjaga Dongfang Xian. Dongfang Xian yang melihat situasi mulai kacau dan tidak terkendali mulai ketakutan dan sangat panik. Dan ternyata, Devout Follower berhasil melakukan serangan terhadap kepala keluarga Dongfang dengan cara menggigit dia. Kakek Dongfang yang selaku kepala keluarga Dongfang mencoba meminta tolong pada Dongfang untuk membantu dirinya agar tidak terbunuh oleh monster itu. Tetapi alih-alih membantu kakeknya, tentu saja Dongfang Xian memilih untuk mencoba kabur dari restoran itu dan berharap selamat dari kematian. Dongfang mencoba melarikan diri sambil berharap bisa segera memasuki game agar dirinya bisa selamat dari semua ini. Namun tentu saja, semua usaha itu merupakan hal yang sia-sia. Karena setelah beberapa saat Dongfang Xian berlari, ia terkejut karena melihat seseorang yang ada di depannya. Tunggu, itu adalah... Namun belum selesai mengatakan satu kalimat, Shadow langsung memenggal kepala Dongfang Xian tanpa ragu dan belas kasih. Setelah berhasil membunuh Dongfang Xian, Shadow berjalan dengan sangat dingin dengan kepala Dongfang Xian yang melayang ke udara. Shadow akhirnya kembali menggunakan skill bunga kematian miliknya untuk menyerap seluruh lifespan milik orang-orang yang telah dia bunuh. Setelah menyerap seluruh lifespan milik keluarga Dongfang Xian, Shadow sangat senang karena bukan hanya berhasil membunuh seluruh keluarga Dongfang Xian, Shadow juga mendapatkan banyak keuntungan dari pembunuhan yang dia lakukan. Notifikasi lalu muncul, telah menyerap lifespan tradable 27.000 hari, telah menyerap lifespan non-tradable 482 tahun. Ini sangat menguntungkan, benar-benar panen besar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.